Ketika kita melihat peristiwa yang menyebabkan ketegangan antara Ali dan Aisyah, kita tidak dapat mengabaikan fakta bahwa mereka berdua memiliki hubungan yang erat dengan Nabi Muhammad. Ali adalah sepupu dan anak angkatnya, sedangkan Aisyah adalah istrinya. Anda mungkin berpikir ikatan mereka yang kuat akan membuat mereka tetap bersatu, tetapi ternyata tidak demikian. Benih-benih perselisihan ditabur setelah wafatnya Nabi, ketika masyarakat Muslim sedang dilanda kekacauan. Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama memicu kontroversi, dengan beberapa orang mempercayai bahwa Ali adalah pemimpin yang sah. Tetapi, tidak dengan Ali, ia bukan orang yang haus kekuasaan. Memang pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, banyak sekali perang saudara, antara lain Perang Jamal. Atau yang biasa disebut Perang Onta, antara Khalifah Ali bin Abi Thalib, dengan Aisyah istri Rasulullah. Sebelum membahas Perang Jamal lebih lanjut, kita akan membahas biografi singkat Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib ibn Abdul Muthalib ibn Hashim al-Qurashi al-Hashimi, biasa dipanggil Abu Hasan. Rasulullah memanggilnya Abu Turab. Ia lahir di Makkah 32 tahun setelah kelahiran Rasulullah atau 10 tahun sebelum bi'tsah pengangkatan sebagai Rasul. Ali adalah putra paman Nabi. Ia berwajah tampan, warna kulitnya coklat, kepala bagian depannya botak, matanya lebar dan kedua bola matanya sangat hitam, bahunya lebar, kedua tangannya kekar, badannya gemuk, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, dan murah senyum, sama sekali tidak tercemari dengan noda-noda jahiliyah. Ia adalah anak kecil yang mula-mula masuk Islam, tepatnya 2 hari setelah Rasulullah menerima wahyu. Saat itu, ia baru berusia 10 tahun. Rasulullah menikahkan Ali V dengan putri beliau, Fatimah, pada tahun 2 Hijriah. Ali tidak menikah dengan wanita lain sampai Fatimah meninggal, 6 bulan pasca wafatnya Rasulullah. La memiliki 29 anak, 14 laki-laki dan 15 perempuan. Di antara anak laki-lakinya adalah Hasan dan Hussein, pemuka-pemuda penghuni surga, Muhammad ibn al-Hanafiyah, Abbas, dan Umar. Rasulullah menjadikan Ali sebagai saudaranya ketika beliau mempersaudarakan kaum muslimin di Makkah, sebelum hijrah. Beliau mengatakan kepada Ali, "Anda adalah saudaraku di dunia dan akhirat." La memangku jabatan sebagai khalifah tahun 35 setelah kematian Utsman di tangan para pemberontak. Di cincinnya tertulis Kep, Allah Al-Malik. Kita bahas awal mula kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, pasca meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman dan stabilitas keamanan di kota Madinah yang tidak menentu, kaum muslimin di Madinah yang didukung oleh pasukan yang datang dari Mesir, Basrah, dan Kufah, meminta kesediaan Ali untuk dibayat menjadi khalifah. Mereka berpendapat bahwa tidak ada lagi selain Ali yang patut menduduki kursi khalifah setelah Utsman. Namun, beberapa sahabat sepertinya tidak semuanya mendukung Ali. Walaupun demikian, Ali tetap dibayat sebagai khalifah keempat oleh mayoritas sahabat yang ada di Madinah, termasuk Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Peristiwa pembayatan ini berlangsung pada hari Jumat, 13 Zulhijjah, 35 Hijriah atau tanggal 23 Juni tahun 656 Masehi di Masjid Nabawi. Sebenarnya, Ali tidak berambisi untuk menjadi khalifah. Bahkan, ia menolak dengan sopan keinginan para sahabat yang menginginkannya menjadi khalifah. Ali menganggap bahwa Talha dan Zubairlah yang lebih cocok untuk menempati posisi kekhalifahan. Menurut Ali, pengangkatan khalifah merupakan masalah yang sangat penting, karena itu memerlukan dukungan dari para sahabat yang dahulu berjuang bersama Nabi. Ali menyatakan, mana pahlawan Badar, seperti Zubair bin Awan, Talha bin Ubaidillah, dan Sa'ad. Orang-orang yang disebutnya itu merupakan anggota Dewan Musyawarah yang terbentuk semasa Khalifah Umar bin Khattab. Sebenarnya, Ali tidak berambisi untuk menjadi khalifah. Bahkan, ia menolak dengan sopan keinginan para sahabat yang menginginkannya menjadi khalifah. Ali menganggap bahwa Talha dan Zubairlah yang lebih cocok untuk menempati posisi kekhalifahan. Menurut Ali, pengangkatan khalifah merupakan masalah yang sangat penting, karena itu memerlukan dukungan dari para sahabat yang dahulu berjuang bersama Nabi. Ali menyatakan, mana pahlawan Badar, seperti Zubair bin Awan, Talha bin Ubaidillah, dan Sa'ad. Orang-orang yang disebutnya itu merupakan anggota Dewan Musyawarah yang terbentuk semasa Khalifah Umar bin Khattab. Bagi Ali, mereka bertiga lebih tahu kondisi yang berkembang dan patut dimintai pandangan. Mendengar ucapan Ali,
Kaum muslimin segera mengajak Zubair, Talha, dan Sa'ad bersama-sama untuk membayat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Mereka setuju dan terjadilah pembayatan Ali sebagai khalifah bagi umat Islam. Dengan demikian, Ali menerima jabatan sebagai khalifah hanya karena terus-menerus didesak, kemudian dukungan dari kaum muslimin yang datang semakin gencar. Tipe kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dalam menjalankan roda kekhalifahannya hampir sama dengan kepemimpinan Umar, yaitu keras, disiplin, dan berani. Dalam menjalankan kebijakan perekonomian, Ali, sebagaimana juga para khalifah sebelumnya, pemungutan zakat dan pajak-pajak mendapat perhatian utama. Cara-cara ini dianggap mulai mengancam kesenangan dan kenikmatan hidup para penguasa yang pada masa pemerintahan Khalifah Utsman lebih dan lunak. Akibatnya, banyak golongan yang tidak menyukai Ali. Sebagaimana kita ketahui, Ali menjadi khalifah di tengah situasi yang kacau dan penuh konflik. Bahkan, putranya mengkritik Ali karena mau dibayat menjadi khalifah. Namun, inilah panggilan hati dari Ali untuk memperjuangkan kebenaran dan demi tegaknya syiar Islam. Selama kepemimpinannya, boleh dikatakan bahwa waktu pemerintahan Khalifah Ali dihabiskan untuk mengatasi berbagai konflik yang muncul. Seorang sahabat mengatakan, di era kepemimpinan Ali, hampir tiap hari terjadi pemberontakan, tidak ada sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Saat itu, Ali memecat gubernur yang diangkat oleh Utsman. Ali yakin bahwa pemberontakan-pemberontakan yang terjadi karena keteledoran mereka. Selain itu, Ali juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan oleh Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam, sebagaimana pernah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Akibat berbagai kebijakan ini, pemerintahannya diguncang dengan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pemberontakan dan perang saudara. Salah satunya Perang Jamal, yang sangat kontroversial, karena perang ini terjadi antara Ali saudara Nabi dengan Aisyah istri Nabi. Dinamakan Perang Jamal karena dalam perang itu, Aisyah sebagai pemimpin mengendarai unta. Ia dibantu oleh Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, dan beberapa pengikutnya. Perang ini terjadi pada pertengahan bulan Jumadil akhir tahun 36 Hijriah. Pertempuran ini berjalan dari siang hari sampai sore, dan menelan korban 10.000 muslimin, bahkan dalam riwayat yang lain 13.000 orang. Perang Jamal terjadi disebabkan munculnya rasa tidak puas di kalangan sahabat terhadap Ali yang menunda pengusutan terhadap pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Mereka berharap masalah itu segera ditangani secara tuntas. Namun, Ali sendiri ingin menyelesaikannya setelah keadaan tenang. Menurut Ali, penyelidikan tidak akan dapat dilakukan dengan seksama dalam kondisi yang tidak menentu. Hal ini tidak bisa diterima oleh mereka yang menghendaki pengusutan sesegera mungkin dan mereka langsung membentuk pasukan untuk menentang Ali. Pada waktu itu, setelah Talha dan Zubair membayat Ali sebagai khalifah, keduanya meminta izin untuk melaksanakan ibadah umrah. Kemudian, keduanya menemui Ummul Mukminin Aisyah di Makkah. Dalam pertemuan itu mereka bersepakat untuk meminta Ali agar secepatnya mengusut secara tuntas terhadap pembunuh Utsman bin Affan. Selang beberapa hari kemudian, ketiganya dan pengikut-pengikutnya berangkat menuju kota Basrah. Mendengar keberangkatan serta tujuan mereka, Khalifah Ali segera memutuskan untuk berangkat ke Kufah. Namun sebelumnya, terlebih dahulu ia mengirim sahabat-sahabatnya, termasuk putranya, Hasan, dan Ammar bin Yasir untuk menggalang kekuatan dan dukungan. Kedatangan Khalifah Ali dan rombongannya di Kufah juga didengar oleh Siti Aisyah dan pasukannya. Lalu, kedua belah pihak saling mengirim surat dan utusan untuk mengadakan perundingan dan membicarakan langkah yang harus ditempuh. Akhirnya, mereka sepakat dan setuju untuk mengadakan isylah atau perjanjian damai. Selanjutnya, Khalifah Ali mengirimkan utusan untuk menemui Aisyah. Dalam pertemuan itu, akhirnya dicapai kata sepakat untuk berdamai. Berita perdamaian tersebut disambut gembira oleh penduduk Kufah dan Basrah, sehingga malamnya, penduduk kedua kota itu bisa tidur tenang. Akan tetapi, bagi orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan terhadap Khalifah Utsman, berita itu sangat tidak menyenangkan. Sebab, apabila perdamaian sampai terlaksana, maka lambat laun mereka pasti akan dikejar dan diadili. Karena itulah, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menggagalkan perdamaian tersebut. Kelompok yang tidak terima dengan perdamaian itu berusaha mengeruhkan keadaan, di antaranya pada malam hari di saat Siti Aisyah dan pasukannya sedang tidur nyenyak, mereka menyusup dan sengaja meninggalkan senjata.
dengan tujuan agar pihak Aisyah mengira ada musuh yang masuk menyelinap di malam hari. Bahkan, ada yang meriwayatkan ada beberapa kemah yang dibakar. Peristiwa itu membuat pihak Siti Aisyah curiga dan marah. Akibatnya, terjadilah kesalahpahaman antara kedua belah pihak sehingga keadaan tidak bisa terkendali dan terjadilah peperangan. Dalam peperangan ini, Khalifah Ali berpesan kepada pengikutnya agar jangan sampai melukai Siti Aisyah. Dalam pertempuran yang terus berkobar dan korban dari kedua belah pihak terus berjatuhan, Khalifah Ali memerintahkan agar unta yang dinaiki Siti Aisyah dihantam kakinya sampai roboh. Strategi Ali ini berhasil. Unta yang dinaiki Siti Aisyah roboh, sehingga pengikut yang selalu mendampinginya berlarian ketakutan. Akhirnya, peperangan ini dimenangkan oleh kelompok Ali. Dalam pertempuran ini, Talha terbunuh, sedangkan Zubair tidak ikut berperang, lah meninggalkan rombongannya karena teringat pesan Nabi, yang ditujukan kepadanya, bahwa ia akan berselisih dengan Ali, sedang ia berada di pihak yang salah. Itulah sebabnya, ia segera meninggalkan medan pertempuran, menuju Wadi Suba, sekitar 5 mil dari Basrah. Namun, ia diikuti oleh Ammar bin Jurmus. Dan ketika akan melaksanakan salat, ia ditikam sampai meninggal. Sementara itu, Siti Aisyah ditawan. Namun Ali memperlakukannya dengan sangat hormat dan baik. Kemudian, Ali memerintahkan Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, saudara seayah Siti Aisyah, untuk menemui dan melihat keadaan Siti Aisyah. Beberapa hari kemudian, Ali mempersiapkan pemberangkatan Siti Aisyah ke Makkah. Selanjutnya, Ali memerintahkan Muhammad bin Abu Bakar untuk mengawal saudaranya, serta memerintahkan 40 wanita dari kota Basrah untuk mendampingi Siti Aisyah dalam perjalanannya menuju Makkah. Kesimpulannya, sejatinya perbedaan pendapat antara Ali dan Aisyah sudah mencapai kesepakatan damai. Tetapi, karena adanya orang-orang yang mementingkan kepentingannya sendiri, dan melakukan sabotase, maka berkobarlah perang ini. Dalam kejadian ini kita bisa belajar bahwa semuanya bisa didiskusikan. Dan apabila ada sesuatu hal yang tidak berkenan seperti halnya pasukan Aisyah mengira ada sebuah pengkhianat di dalam kesepakatan yang telah dibuat, jangan sampai kita tersulut emosi dan membuat keputusan yang salah, sebelum tahu benar atau tidaknya.